Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Kak Ebi. Hari ini Kak Ebi bakalan membahas beberapa hal yang harus kalian tahu sebelum mengikuti kegiatan sensus pertanian tahun 2023 di Badan Pusat Statistik di tempat kalian masing-masing. Siapa tahu kan nanti ketika kalian tes ya, ada beberapa soal yang berkaitan dengan teori-teori yang perlu kalian tahu sebelum kalian terjun langsung ke lapangan untuk mendata di sensus pertanian di 2023 ini. Dan di sini aku sudah buka beranda Badan Pusat Statistik yang membahas tentang sensus pertanian di 2023. Jadi, di sini sudah jelas ya bahwa pertumbuhan jumlah rumah tangga usaha pertanian itu sangat meningkat ya, 17,56% ya. Jadi ini kalau diangkakan sekitar 76 juta ya. 76 juta rumah tangga yang memiliki usaha pertanian. Dan ternyata perusahaan malahan mengalami penurunan ya. Tapi kita jangan khawatir karena nanti bakalan dapat dibagi ya. Jadi petugas-petugas yang ke lapangan itu akan dibagi. Nah, kemudian di sini juga membahas latar belakang dari sensus pertanian 2023. Kalian juga harus tahu ya, karena kemungkinan besar ada soal-soal sebelum kalian tes wawancara akan ada soal yang berisi tentang teori-teori ST 2023. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik penyelenggaraan sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali, termasuk sensus pertanian pada setiap tahun berakhiran angka 3 ya. Nah, jadi nanti bisa jadi ada soal ya bahwa ST tahun 2023 ini adalah ST yang keberapa. Nah, kalian harus tahu. Nah, jadi teorinya juga perlu kita pelajari. Apa sih tujuannya dilakukan ST? Ini ada 3 ya. Menyediakan data struktur pertanian, terutama untuk unit-unit administrasi terkecil. Kemudian menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolak ukur. Dan yang ketiga, menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan. Nah, lalu data hasilnya ini banyak ya, ada 5 ya. Yang pertama adalah data pokok pertanian nasional, kemudian petani guram dan indikator SDGs pertanian, small scale full producer, dan satu lagi data geospasial. Kemudian di sini kalian juga harus tahu bahwa di ST 2023 ini akan ada 7 subsektor pertanian yang akan kita data atau kita sensus. Apa saja? Yang pertama adalah tanaman pangan. Nah, tanaman pangan nih, apa aja sih yang masuk ke dalam tanaman pangan ya yang kalian belum tahu? Subsektor tanaman pangan itu seperti padi, yaitu gabah kering, giling, jagung ya, pipilen kering jagung ya, kedelai, biji kering ya, kacang tanah, kemudian kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar itu masuk ke tanaman pangan yang akan kita nanti data ya, sesuai dengan daerah tempat kalian masing-masing. Lalu ada hortikultura. Apa yang masuk di hortikultura? Hortikultura itu meliputi tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan atau triwulan laporan. Nah, jadi di sini banyak ya yang harus kalian data nanti ya. Jadi ada 7 subsektor. Setidaknya kalian harus tahu dulu apa aja sih gitu kan subsektornya. Kemudian di perkebunan, apa yang masuk ke dalam kelompok perkebunan? Perkebunan itu di sini kita lihat kelapa sawit ya, karet, teh, tebu. Nah, untuk komoditas kelapa, kopi, kakao, cengkeh, kapuk, tembakau, datanya diperoleh dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Oh, sudah ada datanya ya. Data perkebunan rakyat untuk semua komoditas diperoleh dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Perhitungan luas tanaman perkebunan dasar adalah pada keadaan akhir tahun. Oke. Ya, ini bisa kalian baca. Oke. Kemudian di peternakan. Peternakan ini apa yang kita akan data ya, seperti kerbau, kuda ya. Kemudian sapi, babi, domba, kambing. Kemudian unggas juga termasuk ya teman-teman ya. Di sini ada seperti iti ya. Jadi kita akan banyak juga selain pertanian juga peternakan yang kita akan data ya. Lalu juga ada perikanan ya. Kita sekarang udah banyak ya rumah tangga tuh yang punya kolam ikan, yang sebenarnya jual tak jual gitu kan. Kalau misalnya lagi banyak dia menawarkan oleh tetangga. Nah, itu yang perlu kita data kayak gitu loh. Kemudian produksi perikanan, seluruh hasil diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan.
atau binatang air, rumput laut, ditangkap dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan. Nah, ini ya, kalian boleh baca. Kemudian ada juga yang keenam, kehutanan. Nah, di sini seperti apa ya kegiatannya? Seperti meliputi kegiatan penambangan kayu, permudaan, pemeliharaan hutan, pengolahan pemasaran hasil hutan. Nah, ini akan didata juga ya. Jadi jangan mentang-mentang namanya sensus pertanian, jadi hanya di bagian-bagian pertanian sawah-sawah aja yang kalian pikirkan ya. Jadi ada 7 subsektor. Lalu jasa pertanian. Nah, jasa pertanian ini seperti apa ya? Jasa pertanian adalah kegiatan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak secara borongan, seperti melayani usaha di bidang pertanian. Jasa pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, misalnya jasa pengolahan lahan, penanaman, pemupukan ya. Banyak itu ya orang kalau misalnya di daerah-daerah itu dia, kalau bahasa kami itu upahan gitu ya. Jadi diupah orang tertentu untuk memupuk tanaman, kemudian menebas, kalau bahasa kami itu apa ya namanya ya, membuang rumput-rumput di lahan yang kita miliki, lalu kita membayar orang ya. Mungkin itu masuk ke jasa pertanian ya. Kemudian jasa peternakan. Nah, jasa peternakan ini seperti jasa pencukuran domba, kemudian inseminasi buatan ya, ada juga jasa perkawinan ternak, penetasan telur ya, itu akan kita data juga. Yang terakhir jasa perikanan. Jasa perikanan itu adalah jasa pengolahan lahan, pengendalian jasad pengganggu, kemudian sortasi, gradasi, penyewaan sarana penangkapan ikan dengan operatornya, dan uji mutu ya. Jadi ini adalah jenis-jenis dari jasa pertanian yang akan kalian data nanti. Tapi jangan pusing dulu, karena kita nanti sebelum ke lapangan pasti akan ada pelatihan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di Instagram Badan Pusat Statistik yang centang biru ya, kalau mereka di sini sudah sangat gencar banget untuk menginformasikan bahwa di tahun 2023 itu akan ada ST ya, atau ada sensus pertanian tahun 2023. Nah, ini salah satu videonya yang bisa kalian dengar. Ada beberapa informasi tentang sensus pertanian 2023. Nah, dia menjelaskan ada apa nih tahun 2023 gitu ya. Nih, dia bilang akan ada sensus pertanian nih yang dilakukan di usaha pertanian. Kemudian sensus ini adalah sensus ke-7 dan ada 7 subsektor yang akan kita sensus nanti ya. Nah, kemudian kalian juga harus tahu ya beberapa informasi bahwa tahun 2023 ini dilaksanakan pencacahan lapangan lengkap dimulainya tanggal 1 sampai 31 Mei 2023 kalau tidak perubahan ya pelaksanaan surveinya. Berarti kalau pelaksanaannya itu adalah di bulan Mei, maka kemungkinan besar kita akan informasi perekrutan petugasnya itu di bulan April ya. Jadi kalian harus standby untuk tahu informasi terbaru dari BPS di tempat kalian tinggal masing-masing, agar kalian bisa ikutan ya, karena akan cukup banyak ya menyerap tenaga untuk ke lapangan. Kemudian kalian juga harus tahu bahwa sensus pertanian 2023 ini adalah sensus ke-7 yang dilaksanakan setelah tahun 1963 ya. Kemudian sensus pertanian ini merupakan kegiatan rutin 10 tahun sekali. Terdapat 18 negara yang melaksanakan sensus pertanian di tahun 2023, termasuk Indonesia ya. Jadi nggak cuma Indonesia loh. Jadi ada 18 negara yang melakukan sensus pertanian. Nah, ini juga harus tahu, siapa tahu masuk soal ketika kalian nanti tes untuk kompetensi ya. BPS telah melakukan sensus pertanian sebanyak 5 kali. Tahun 1963, 73, 83, 93, dan 2003. Kemudian pada tahun 2013 mendatang, BPS akan melaksanakan siklus pertanian dan sekarang adalah tahun 2023 ya. Seperti itu. Kemudian, nah, di beberapa sensus BPS itu juga menggunakan aplikasi Wilkerstat. Ya, Wilkerstat itu adalah wilayah kerja statistik untuk kegiatan sensus dan survei yang diselenggarakan oleh BPS. Pada Wilkerstat meliputi peta provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, blok sensus, dan satuan lingkungan terkecil atau SLS yang kita kenal dengan RT. Ya, bisa jadi kita nanti menggunakan aplikasi juga
untuk mendata di ST 2023 ini ya. Nah, itu adalah informasi dari aku untuk teman-teman tahu bahwa bayangan SP itu gimana sih, apa yang harus dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Tapi untuk dokumennya bagaimana, pelatihannya bagaimana, aku juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Semoga aku bisa dapat informasi yang lebih lengkap dan bisa kasih informasi ke teman-teman ya. Mungkin sekian dulu video dari aku tentang ST tahun 2023. Semoga kalian semua bisa ikutan di Sensus Pertanian ini dan lulus ya, dan menjadi atau bergabung menjadi mitra BPS. Sekian dulu, bantu aku ya dengan subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.